Ini adalah 16 hak istimewa dari Allah untuk Nabi Muhammad. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu inginkan. Kan gila. Emang lu kira perempuan gak ada harganya begitu? Hak itu turun kepada ulama, Gak. Dan juga ustadz-ustadz yang punya pesantren. Nah, beberapa 10 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah ingat itu, bahkan memberikan sebuah pandangan yang lebih gila lagi. Adanya fatwa ya dari ulama Mesir ya, yang mengatakan bahwa kalau istrinya mati, masih bisa digauli dalam jangka waktu 6 jam. Mati aja pun nggak tenang loh. Iya kan? Kalian mau mengatakan Islam menghargai wanita itu dari sisi mana? Kalau wanita yang sudah mati saja tidak dihargai. Mati dalam aja nggak selamat, apalagi hidup ya, Gat. Nah, yang mati itu nggak selamat, diembat. Ya, memang yang embat suaminya. Tapi kan mikir dong, itu kan udah jadi mayat, masa ya lumbat juga, tega amat lu. Orang tuh kalau istrinya meninggal, ya kita lagi dalam keadaan berduka, kita sedih sama istri kita. Ini enggak, malah mikirin cengoknya. Waduh, ini masih ada 6 jam nih, wah masih bisa buat colok nih, kan gila itu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya untuk mendengarkan sebuah pengakuan dari seorang murtadin. Tentunya ini sangat mengejutkan dan sangat memalukan. Seperti cuplikan video yang kita dengarkan bersama, saya percaya bahwa semuanya pasti penasaran dengan pengakuan tersebut. Oleh sebab itu, tanpa berbasa-basi, mari kita sama-sama tonton video berikut ini sampai selesai. Ya, silahkan. Amin, teman-teman. Oke. Kita mulai dengan gugat dulu deh. Silakan, Gat. Lu kan udah lama nih nggak nongol di sini. Lu sapa-sapa dulu lah. Buka samping ya. Teman-teman pada kangen nih. Silakan, Gat. Iya. Oke ya. Assalamualaikum semua yang di live YouTube di 2 channel. 2 channel kan Bu ya? Live Islam sama Sang Penggugat ya? 4, Gat. Oh, 4. Oke. Untuk ya. 4 channel. Maunya ya, sih 8 semua, tapi takutnya kena ini, kena apa namanya? Reuse konten. Ya. Ya, jadi kita mesti hati-hati dengan YouTube sekarang. Kita mesti hati-hati sekarang dengan YouTube, karena kalau kebanyakan ada yang kena reuse konten. Makanya beberapa acara di Live Islama itu gue bikin member only, jadi nggak available untuk dilihat kecuali member, gitu loh. Karena gue kena reuse konten beberapa kali. Padahal video gue sama video lu, gitu loh. Nah, gue belakangan ini kan nggak cantolin lu, karena gue nggak mau lu kena reuse konten. Lu kan lagi monetize kan. Nah, kalau lu kena reuse konten, lu nggak bisa monetize. Itu makanya gue minimize. Udah nggak jalan Bu. Udah nggak jalan, karena mungkin lu kena reuse konten. Gitu. Iya, 1 kali pernah. Iya, gue juga kena reuse konten, makanya nggak bisa. Gitu loh. Jadi gue mesti ngejaga supaya nggak kena reuse konten. Gitu loh, Gat. Ya lanjut, Gat. Silakan, Gat. Lu sapa-sapa teman-teman. Oke ya, shalom semua untuk penonton di live YouTube dari Sang Penggugat ya dan Ibu Dewi Bulan. Topik kita hari ini itu kekejaman Islam terhadap wanita. Sebenarnya kalau gue bilang judulnya sih agak-agak kurang serak ya. Sebenarnya justru harusnya kekejaman Islam terhadap semuanya. Mau wanita, mau laki-laki, mau hewan, itu nggak ada yang selamat. Islam itu sangat kejam. Tapi karena ini spesifik terhadap wanita, maka wanita yang kita fokuskan. Nah, nanti kita masuk ke materi yang lebih spesifik. Saya cuma pembukaannya saja. Wanita yang kata mereka itu dihargai dalam Islam. Wanita itu sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Buktinya apa? Bahkan Quran pun pakai nama Anisa, yang artinya wanita. Ibunya Nabi Isa pun ada di situ sebagai surah, namanya Maryam. Gitu.
Ini saya kasih tahu dengan logika fallacy saya. Perhatikan baik-baik. Di dalam Qur'anmu bukan cuma Anisa dan Maryam, tapi justru ada sapi betina, laba-laba, semut, jin, dan wanita ada di situ. Kenapa tidak ada yang laki-lakinya di situ? Artinya Qur'anmu menyetarakan wanita dengan hewan. Sapi betina iya di situ setara, semut juga ada di situ setara, laba-laba pun juga di situ setara dengan wanita. Tidak lebih dari hewan wanita itu. Ya. Ini harus Anda perhatikan baik-baik. Anda yang Islam, yang sayang sama orang tua, perhatikan baik-baik. Wanita di dalam Islam itu juga tidak ada harganya. Sama seperti hewan. Wanita dalam Islam, contoh yang paling sederhana. Ketika anak kecil boleh digauli, didikahi, ya, itu ada dalam surah At-Talaq ayat 4. Itu adalah dasar dari para ulama di Mesir dan di Arab. Apalagi di Pakistan. Untuk mengizinkan anak kecil ditiduri, dikawini, dinikahi. Mungkin menurut kalian dinikahi itu sah, betul. Tapi secara kemanusiaan itu anak kecil. Ya, itu anak kecil. Kalau Anda setuju dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Anda setuju bahwa Islam tidak menghargai wanita sama sekali. Masih kecil aja nggak selamat kok, bisa kalian kawini kok, ya toh? Nah, yang kedua, ketika perempuan beranjak dewasa, sudah masuk masa umur untuk menikah, dikira selamat itu perempuan. Enggak juga. Dia bisa berbagi batang. Ya, itu di An-Nisa ayat 3. Perempuannya 4, laki-laki 1. Nah, yang jadi wanita mikir, ini laki gue habis nyoblok di mana? Habis nyoblos siapa ini? Baru gilirannya gue, gitu loh. Itu kan memberikan sebuah dampak psikologis sebenarnya. Cuma masalahnya Islam ini nggak pernah jujur, muslim ini nggak pernah jujur pada diri sendiri. Loh, laki gue bekas nyolok ke sono, ke bininya ono. Nah, kalau dia sehat, kalau dia penyakitan, dia nyoblos ke sini, ya kena gue. Kan begitu kasarnya. Otomatis penyakitnya pun berbagi. Karena batangnya udah kayak berbagi, pemilu ya, penyakitnya berbagi. Betul. Nyoblos di sono, kalau pemilu nyoblosnya cuma sekali, ya kan? Ya, di mana menjunjung tinggi wanitanya itu loh. Paling barter yang muslim bilang, oh ada hadis Nabi mengatakan, manakah yang lebih terutama wahai Rasulullah? Ibumu baru ayahmu. Red, itu hadis nggak pernah ada. Bohong itu. Ya, itu hadis tidak pernah ada. Loh, buktinya apa? Oh, itu cuma karangan ulama doang tuh, Gat? Cuma ngomong mulut ke mulut doang. Oh, yang katanya surga itu di telapak kaki ibu itu cuma omongan ulama doang gitu? Ya, itu mah ulama-ulama karbitan yang ngomong begitu. Surga di telapak kaki ibu. Wah, nggak ada itu ya. Kalau Muhammad menghargai wanita, dia tidak akan mempermainkan wanita. Di mana buktinya Pak? Al-Ahzab 50. Ya toh? Ini adalah 16 hak istimewa dari Allah untuk Nabi Muhammad. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu inginkan. Kan gila. Emang lu kira perempuan gak ada harganya begitu? Hak itu turun kepada ulama, Gat. Dan juga ustadz-ustadz yang punya pesantren. Betul. Ya. Nah, beberapa 10 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah ingat itu, bahkan memberikan sebuah pandangan yang lebih gila lagi. Adanya fatwa ya dari ulama Mesir ya, yang mengatakan bahwa kalau istrinya mati, masih bisa digauli dalam jangka waktu 6 jam. Mati aja pun nggak tenang loh. Iya kan?
Kalian mau mengatakan Islam menghargai wanita itu dari sisi mana? Kalau wanita yang sudah mati saja tidak dihargai. Mati Dalam aja nggak enam jam selamat, boleh apalagi dipakai. hidup ya, Gat. Nah, yang mati itu nggak selamat diembat. Ya, memang yang embat suaminya. Tapi kan mikir dong, itu kan udah jadi mayat. Masa ya lumbat juga, tega amat lu. Gitu loh. Orang tuh kalau istrinya meninggal, ya kita lagi dalam keadaan berduka. Itu sedih sama istri kita. Ini enggak, malah mikirin coloknya. Waduh, ini masih ada 6 jam nih. Wah, masih bisa buat colok nih. Kan gila itu. Ya, jadi dari sisi mana Islam bisa mengatakan kami menghargai wanita? Islam Tadi lu mention mengenai surat martabat An-Nisa, wanita. Gat. Tadi lu mention mengenai surat An-Nisa. Kan Betul. mereka selalu berdalih, oh kami itu menghargai wanita, makanya kami di Quran kami ada surat khusus wanita namanya An-Nisa. Kalau mereka benar-benar membaca di dalam surat An-Nisa itu tidak ada satupun menjunjung tinggi wanita. Diadakan surat An-Nisa itu untuk mengontrol wanita, mengatur wanita, bukan menjunjung tinggi. Beda. Ya. Iya betul. Jadi sungguh disayangkan ya. Sungguh disayangkan. Ketika Nabi diberikan hak istimewa untuk menggauli perempuan-perempuan manapun yang dia suka. Bahkan Tafsir Qurtubi mengatakan kalau mata Nabi Muhammad melirik ke seorang cewek, suaminya wajib ceraikan dia. Suami cewek itu wajib menceraikan ceweknya supaya Muhammad bisa baik-baik sama cewek itu. Bukan gila. Seorang junjungan, matanya jelalatan ngeliat cewek, habis tuh cewek di Mekah. Buat dia semua itu. Iya kan? Dari sisi mana kalian mau mengatakan Islam menghargai wanita? Ya, dalam hidupnya wanita itu diduga melakukan sesuatu yang nggak berkenan buat suaminya. Suaminya boleh mengurung dia sampai mati, sampai ajalnya hilang. Coba, posisi mana kalian mau mengatakan Islam itu menghargai wanita? Tidak ada. Udah masa hidupnya jadi ladang tempat bercocok tanam, masih kecil boleh diembat, berbagi batang, mati pun gak selamat, dicurigain masuk sampai mati, dikurung. Mikir sampai di situ dulu. Anda mungkin laki-laki, tapi Anda pikirkan kalau itu terjadi pada ibu Anda atau adik Anda ngamuk enggak gitu loh. Oh enggak Pak, kan itu memang hukum dalam Islam. Nah, berarti kamu yang botol gitu loh. Yang bodoh itu kamu masih mengikuti ajaran seperti ini. Ini ajaran udah nggak buat manusia sebenarnya. Ini ajaran untuk laki-laki yang punya otak setan. Yang di YouTube ya laki-laki yang otak setan ya. Komen loh yang banyak ayo. Biar kelihatan loh setannya kayak apa. Kan gitu. Ya. Nah itu pendahuluan dari saya. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Thank you. Iya. Saya masih mau membawakan materi. Setiap kali saya membacakan mengenai kepedihan wanita dalam Islam, saya selalu membacakan ini dulu. Setiap kali. Ya, tahukah Anda, seorang pria Muslim di Iran memenggal kepala putrinya yang berusia 7 tahun karena ia mencurigai putrinya telah diperkosa oleh pamannya sendiri. Banyak anak perempuan Muslim yang disunat dengan atau tanpa pembiusan untuk menghancurkan seksualitas mereka dan menjadikan mereka murni. Pemukulan terhadap istri dan anak perempuan adalah sesuatu yang rutin dilakukan dalam Islam, dalam dunia Muslim. Sebagai contoh, lebih dari 90% istri orang Pakistan telah dihajar, digampar, digaplok,
dipukuli, atau mengalami pelecehan seksual hanya karena kesalahan-kesalahan kecil seperti memasak makanan yang kurang dapat memuaskan atau karena tidak dapat melahirkan anak laki-laki. Di Iran, umur yang sah untuk menikah adalah 9 tahun. Dan di kamp pengungsi di Afghanistan, sebenarnya semua anak perempuan yang duduk di kelas 2 SD sudah menikah. Para wanita yang diperkosa di negara-negara Muslim seringkali akhirnya mengalami penghukuman, sedangkan si pemerkosa melenggang bebas. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Yang harus dilakukan seorang pria untuk menceraikan istrinya hanyalah berkata, "Saya menceraikanmu," atau talak sebanyak 3 kali. Lalu saat itu juga wanita itu menjadi janda tanpa ada yang mendukung dan juga harus kehilangan anak-anaknya. Karena biasanya anak-anaknya diambil oleh suaminya. Nah, saya akan masuk ke bagian yang ini, yang apa ya namanya ya, sebenarnya sangat sulit karena saya juga seorang wanita, jadi sangat sulit untuk membicarakan yang ini. Tetapi kita akan bahas, ya ini buat pengetahuan teman-teman, halaman 13. Kita lihat ya, halaman 13. Nah, kalau di sini jadi halaman 14. Oke. Topik yang ini adalah topik yang sangat sensitif, terutama mengingat kejadian tahun 1998 bulan Mei, 13 Mei 1998 di Jakarta. Ini terjadi oleh adik dari kawan saya sendiri yang diperkosa massal oleh Muslim dan ditinggal begitu saja di jalanan. Ya, ini yang membuat trauma saya juga. Ya, dan ini yang terjadi di semua negara-negara yang banyak negara-negara yang mayoritasnya Islam. Indonesia udah marak nih. Ya, di Nigeria yang Islam-Islam itu biasanya menculik gadis-gadis Kristen dari sekolah lalu diperkosa. Di India, di Pakistan juga seperti itu. Kalau di Pakistan kamu nggak pakai kerudung, kamu berhak dilecehkan. Di India seperti itu juga, di wilayah yang mayoritasnya Islam. Kalau kamu nggak pakai kerudung, kamu layak dilecehkan. Di Saudi Arabia, di negara-negara Arab pun seperti itu. Ya, kemarin saya nonton beberapa video. Ada anak cewek di Indonesia, dia nggak pakai jilbab dan dia pakai hoodie, tapi hoodie panjang ya. Lalu si bapak-bapak nanya, kamu pakai celana nggak tuh? Ya pakai lah. Coba lihat, dikasih lihat nih gue pakai celana pendek kan. Nah, ini bapak-bapak kok ngomongnya sampai lu pakai celana apa kagak? Otaknya udah miring ini bapak-bapak. Nah, mayoritas Islam itu otaknya udah miring semua, udah koslet. Kalau ngelihat orang pakai dressnya pendek gitu ya, ditanya, pakai celana dalam apa enggak? Udah gila kan? Dia bilang gini sih bapak-bapak, aduh kamu itu membuat saya jadi, maaf, bahasa Indonesianya apa ya, anunya berdiri, gara-gara ngeliat kamu mesti pakai kerudung, mesti ditutupin. Orang gila. Yang punya, yang gak bisa ngontrol nafsu lu, orang lain disalahin. Inilah Islam.
Ya, masalahnya di moral, bukan di pakaian. Kalau kamu ke Florida, ke California, gitu ya, ke daerah-daerah yang pantainya itu bagus-bagus ya, seperti di Florida kan pantainya juga bagus, kayak Miami Beach, itu kan Sunrise, Fort Lauderdale, itu kan Myrtle Beach, gitu loh. Terus ada lagi yang di Naples itu ya. Mereka pakai bikini seliwer-seliwer. Kagak ada yang perkosa, kagak ada yang nanyain, kagak ada yang bilang, tolong tutupin itu. Gue jadi ngaceng. Nggak ada yang disikat kayak gitu. Cuma ada di negara-negara yang mayoritasnya Islam. Karena di negara-negara yang mayoritasnya Islam, Islam ini diajarkan kalau wanita itu hanyalah objek seksual saja. Mereka menganggap kalau semua tubuh itu aurat, padahal pengertian aurat kalau di Saudi, di Arab, aurat itu artinya alat kelamin. Apakah dengkul Anda alat kelamin? Apakah sikut Anda alat kelamin makanya harus ditutupin? Apakah paha Anda alat kelamin makanya harus ditutupin juga? Oh, betis Anda juga alat kelamin. Ajaran orang gila. Di Florida, apalagi kalau lagi musim panas ya teman-teman. Terus kan di sini banyak market-market yang di pinggir pantai gitu kan. Mereka pakai bikini, nggak pakai penutup macam-macam, pakai bikini aja. Jalan masuk ke mall-mall yang di pinggir pantai, market-market yang di pinggir pantai, nggak ditangkap, nggak ada yang perkosa, nggak ada yang mikirin, nggak ada yang peduli. Kita orang-orang kafir yang ada di Amerika, mata kita nggak jelalatan, woi gila itu pantat gede banget. Kagak ada yang begitu. Waduh gila itu tete montok banget, wih. Nggak ada yang begitu. Ya, udah hal yang biasa. Sangat biasa. Kalau di sini anak-anak pada pakai rok mini-mini, celana pendek yang mini-mini, kita biasa ngeliat begitu. Nggak langsung berdiri. Nggak ada. Tapi kalau di Indonesia, gue ingat waktu di Indonesia, waktu gue pakai celana pendek sedengkul aja, gila coy, dengkul gue diliatin. Sama dengkul gue aja udah nafsu. Orang gila ini. Ya, kita baca ya. Kita baca ini. Kita udah pernah baca, tapi saya akan ulangi terus. Pada bulan Maret 2007, seorang wanita Saudi berusia 19 tahun dihukum 90 kali cambukan. Kejahatannya apa sih kok sampai dihukum 90 kali gitu? Ini ceritanya. Seorang pria mengancam akan memberitahu ayahnya kalau mereka mempunyai hubungan, maksudnya pacaran gitu kan. Kecuali ia bersedia untuk menemui pria itu sendirian. Ketika ia menurutinya, gadis itu diculik dan diperkosa berulang kali. Dan kemudian saudaranya memukulinya karena perkosaan itu mempermalukan keluarga. Jadi si anak perempuan ini yang diperkosa, ketika dia ketahuan diperkosa, justru saudara laki-lakinya mukulin perempuan ini. Bukannya nyari si laki-laki ini, gebukin si laki-laki ini, justru perempuannya yang digebukin. Katanya bikin malu. Buat Islam, perempuan yang diperkosa itu mempermalukan keluarga. Perempuan lagi korbannya. Perempuan yang sakit, perempuan yang disalahin. Perempuan yang digebukin. Perempuan yang dipenjara. Bahkan tadi kita udah baca.
anak umur 7 tahun yang dicurigai bapaknya kalau dia udah diperkosa oleh pamannya sendiri, bukannya urusannya ke pamannya, tapi justru anaknya yang dibunuh. Inilah Islam yang sebenarnya. Alih-alih memberikan keadilan padanya, pengadilan Saudi memberinya hukuman cambuk sebanyak 90 kali karena ia telah menemui seorang pria yang bukan kerabatnya seorang diri. Gat, aturan-aturan pemerkosaan nih, Gat. Ya, seorang wanita kalau mau menuduh laki-laki memperkosa dia, harus punya 4 saksi yang menyaksikan si laki-laki tersebut memperkosa si wanita. Bukan cuma menyaksikan si laki-laki nindihin perempuan. Tetapi 4 saksi ini harus menyaksikan bagaimana si batang laki-laki tersebut masuk ke lubangnya perempuan. Gila kan? Harus begitu aturannya. Kalau buat saya, ini peraturan yang tidak masuk akal. Peraturan orang gila. Karena ingat, perempuan cuma dinilai cuma separuh doang, ya. Jadi kesaksian perempuan separuh. Kalau kesaksian laki-laki ini 4, kesaksian wanita harus 8 orang menyaksikan bahwa si laki-laki tersebut penisnya dimasukkan ke lubangnya wanita. Dan wanita harus kelihatan menjerit-jerit. Ya. Geblek kan? Kalau tidak ada bukti-bukti tersebut, tidak ada saksi, maka wanitalah yang dituduh mengundang birahi si laki-laki. Excuse me. Ini bukanlah kasus yang tersembunyi. Pada tahun 2004, seorang gadis berusia 16 tahun, Atifeh Rajabi, digantung di alun-alun Iran. Kesalahannya apa sih? Kejahatannya apa sih kok sampai digantung? Di zaman Ottoman, kalau orang yang bersalah, kriminal, itu digantung di alun-alun. Jadi mereka dicekek matinya, lalu digantung di alun-alun. Semua kriminal-kriminal itu digantung di alun-alun. Ya, sampai mereka kering. Itu di zaman Ottoman. Ya. Kejahatannya apa? Si Rajabi ini, si perempuan ini, si Atifah, dituduh melakukan perzinahan yang kemungkinan besar ia sebenarnya diperkosa. Tapi karena dia tidak bisa membawakan saksi-saksi mata, 4 orang laki-laki saksi mata yang melihat pemerkosa mencobloskan penisnya ke lubangnya, maka dia dituduh perzinahan. Ya. Pemerkosanya tidak dihukum. Rajabi mengatakan pada mullah atau hakim namanya Haji Rezai bahwa ia harus menghukum para pria yang menjadi pelaku perkosaan dan bukannya menghukum si korban. Hakim itu kemudian menghukum dan secara pribadi menggantung Rajabi. Rajabi sebagai tambahan atas kejahatannya. Hakim mengatakan bahwa ia mempunyai lidah yang tajam. Cuma gara-gara protes sama si hakim. Hakim, lu seharusnya menghukum para pemerkosa itu, bukan menghukum gue yang diperkosa. Malah digantung sama si hakim. Nah, inilah kekejaman Islam. Penderitaan wanita
tidak dianggap sama sekali. Ya. Perempuan itu cuma keset, cuma tempat bercocok tanam, cuma ladang saja. Kalian tidak berharga sama sekali. Pada tahun 2004, majalah Time melaporkan bahwa di Irak, seorang gadis berusia 16 tahun bernama Rana diperkosa oleh tetangganya pada akhir April di kota Nasiriyah. Ketika keluarganya mendapati bahwa ia tidak perawan lagi, umur 16 tahun ya, yang diperkosa, dan keluarganya akhirnya tahu dia udah nggak perawan lagi, saudaranya memutuskan untuk membunuhnya. Seorang sepupu yang mengetahui rencana itu membawa Rana ke sebuah markas militer Italia yang tidak jauh dari kota. Kemudian ia dipindahkan ke Baghdad dan akhirnya ke sebuah lokasi rahasia lebih jauh lagi ke utara. Setelah melarikan diri dari keluarganya, ia tidak pernah lagi pulang ke rumah. Gila kan? Perempuan yang diperkosa, perempuan yang digebukin. Baru-baru ini beberapa kasus penting di Nigeria juga berkisar di seputar tuduhan perkosaan yang diubah oleh pihak otoritas Islam menjadi dakwaan perzinahan. Jadi kalau ada wanita yang melaporkan tindakan perkosaan laki-laki terhadap dirinya, maka itu menjadi kategori perzinahan. Lagi-lagi, perempuan yang disalahin. Oh, kamu diperkosa karena kamu nggak pakai jilbab. Kamu diperkosa karena kamu ngelirik-ngelirik laki-laki. Kamu diperkosa karena kamu buka mulut. Karena kamu ngomong. Laki-laki jadi nafsu kalau ngelihat perempuan ngomong. Ngomong-ngomong, ini gue banyak ngomong gini, laki-laki Islam ada yang pada nafsu nggak sih ngelihat mulut gue? Udah gila ya. Jangan-jangan dia main sendiri tuh ngelihat mulut gue. Sebagai contoh, seorang gadis Nigeria berusia 17 tahun bernama Baria Ibrahim Magazu dihukum 100 kali cambukan dengan tuduhan perzinahan setelah kehamilannya diketahui. Ia menuduh beberapa pria yang kemungkinan adalah ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Ketika mereka semua menyangkali bahwa mereka mempunyai hubungan dengannya, ia menerima tambahan 18 kali cambukan karena telah mengucapkan kesaksian palsu. Nah, ini kejadiannya kayak si Aminah kayaknya, Gat. Aminah tidur dengan 10 laki-laki Arab, lalu ketika bunting, dia bilang, Abdullah, lu bapak gua. Lu bapaknya anak ini, gitu kan? Iya. Betul. Padahal si Abdullah udah mati sebelum dia melahirkan si Muhammad. 4 tahun, bro. 4 tahun. Ya. Itu udah berapa laki-laki yang nyoblos dia, Gat? Iya. Banyak sekali sudah itu. Itu kan budaya tradisi zaman situ. Itu budaya sebelum Islam ya, teman-teman. Jadi budaya sebelum Islam masih diterima. Si Aminah nggak dihukum mati. Si Aminah nggak dirajam. Sebelum Islam loh. Ya. 4 tahun. Baru anaknya ngejebrol. Ya, kita tahu lah, masa iya jin sih yang memperkosa si Aminah, kan nggak mungkin kan. Ya kalau mungkin juga ya pantesan aja keluarnya Muhammad. Keturunan jin sih. Nah, nggak dibunuh. Tetapi setelah datangnya Islam, kalau ketahuan ini perempuan hamil, nggak ada bapaknya, nggak ada suaminya, apalagi 4 tahun setelah suaminya mati, pasti langsung almarhum perempuan ini.
Hukum Islam meremehkan keabsahan kesaksian seorang wanita. Nah, gue bilang juga apa? Di dalam Islam, kalau seorang wanita menyaksikan sebuah perkosaan, nggak bisa. Harus 8 wanita menyaksikan perkosaan. 1 doang nggak kepake. Laki-laki harus 4 laki-laki menyaksikan perkosaan tersebut. Mereka semuanya harus menyaksikan si perempuan jejeritan ketika si penis laki-laki itu masuk ke dalam lubangnya. Ya. Udah gila. Ini namanya pemerkosaan massal. Terutama berkenaan dengan kasus imoralitas seksual. Dan para pemikir sah teori Islam bahkan telah membatasinya lebih jauh lagi. Dalam panduan legal Muslim dikatakan untuk kasus-kasus yang melibatkan properti atau transaksi properti seperti penjualan, dalam wilayah yudisial lainnya hanya pria yang boleh bersaksi. Jadi teman-teman, perempuan itu nggak berharga ya. Makanya perhatikan kalau di perkawinan Islam, di KUA, yang menjadi saksi harus laki-laki yang menyaksikan pernikahan tersebut di KUA. Perempuan nggak boleh. Tapi kalau di Amerika, perempuan boleh jadi saksi dan kita equal. Ya. Oleh karena itu, sangatlah mustahil untuk membuktikan adanya perkosaan di negara-negara yang menjalankan ketentuan syariah ini. Ini di Indonesia juga sudah mulai berlaku loh. Ya. Jika tidak ditemukan saksi-saksi pria yang dibutuhkan untuk menyatakannya tidak bersalah. 4 pria yang bersaksi bahwa mereka melihat kejadian perkara itu berdasarkan Quran. Tuntutan perkosaan atas si korban akan menjadi dakwaan perzinahan. Kalau nggak ada 4 saksi, berarti lu berzinah, titik. Itu menegaskan kenyataan pedih bahwa sebanyak 75% wanita yang berada dalam penjara di Pakistan menjadi narapidana karena telah diperkosa. Jadi kejahatan perempuan yang masuk penjara itu karena mereka diperkosa. Inilah kejahatan Islam terhadap wanita. Oke, lanjut dulu gak? Lo ada mau komen atau ada sesuatu yang mau sampaikan sebelum kita lanjut? Ya, nah itu tadi sebagian kecil ya dari kenyataan hidup yang harus kalian terima sebagai umat Muslim. Ya, saya ambil contoh begini, kalau Anda di Pakistan, seorang perempuan, jangan pernah kamu keluar di atas jam 8 malam, apalagi tidak pakai kerudung dan tanpa suami di samping kamu. Dapat dipastikan kamu akan menjadi korban pelecehan seksual selanjutnya. Bukan cuma di Pakistan, sama bahkan di Mekah sekalipun begitu. Ya. Coba-coba kamu keluar jam 8 malam tanpa jilbab, ya, tanpa suami. Saya mau lihat apa yang terjadi sama kalian. Itu sudah banyak sekali beredaran video di YouTube, ya, yang merekam aksi mereka. Jadi yang merekam itu mereka sendiri. Mereka yang merekam aksinya sendiri. Nah, itu pernah terjadi juga ya di kampung Islam di Washington kalau saya nggak salah gitu. Ya, yang bahkan melakukannya terhadap perempuan yang non-Islam yang kebetulan lewat di situ. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Islam ini agama atau bukan agama sebenarnya? Apakah dengan melakukan hal-hal seperti ini, ya, yang tadi sudah dipaparkan, Islam itu adalah agama yang benar? Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih Penyayang?
Loh, buktinya perempuan tidak dikasihi. Itu kita bisa lihat, para ulama kalian menerapkan hukum yang bisa dikatakan sangat mustahil. Contoh, seperti yang tadi. Kalau seorang wanita diperkosa, dia harus menampilkan 4 laki-laki yang melihat burungnya laki-laki lain masuk ke lubangnya dia. Ini kan stupid ya. Saya katakan stupid kenapa? Bagaimana mungkin kamu lagi diperkaos, kamu teriak-teriak minta 4 orang laki-laki ngeliatin. Lah kamu diperkaos lagi dipegangin. Jangan-jangan malah kamu yang 4 ini malah ikutan memperkaos dia. Jadi bukannya malah hukum ini membantu, malah hukum ini malah menjerumuskan. Kalau perempuannya tidak bisa menampilkan 4 orang saksi yang melihat itu, ya, melihat burung cowok masuk ke situ, dia dianggap melakukan kejahatan, malah dia yang masuk penjara, dia yang kena hukum. Ya. Saya pernah baca sebuah kasus, ada anak kecil umur 6 tahun main sepeda, muslim, anaknya tidak berjilbab, lalu anak kecil yang 6 tahun itu diperkosa oleh orang Arab juga di situ. Yang lucunya adalah hakim ketok palu. Jika hakim menggetok palu, kesalahan itu justru ada pada anak itu. Kenapa? Karena anak itu tidak pakai jilbab. Kan stupid itu namanya. Ini hukum yang dibuat ulama dan hukum yang dibuat Allah sekali. Tidak masuk dalam level otak manusia. Harus punya saksi 4, lihat lubang yang ditusuk. Lah, yang mau lihat siapa? Masa mau diperkosa panggil orang dulu? Weh bang, lihat bang, gue mau diperkosa bang. Ya kan gak mungkin toh. Itu bodoh sekali loh hukum seperti itu. Ya, laki-lakinya yang sange, perempuannya yang salah. Nah, ini dia repot. Makanya orang-orang Arab ini kalau imigran Arab ya, yang dari Suriah, yang habis perang Yaman segala macam, ditaruh di negara Eropa, di mana orang punya kebebasan berpakaian, bahkan tidak berpakaian sekalipun, ya seperti klub-klub nudis itu, klub-klub telanjang, mereka sange, auto sange, langsung bangun barangnya, ya, langsung berusaha memperlakukan kejahatan pemerkosaan. Nah itu faktanya begitu. Makanya sekarang banyak diusir imigran yang dari Arab itu. Kenapa? Karena banyak melakukan kejahatan, terutama terhadap perempuan. Itu sangat disayangkan sekali. Islam kalian itu gagal menunjukkan dirinya sebagai agama rahmatan lil alamin. Ya, rahmat untuk semesta alam, tapi perempuan tidak termasuk dalam hal itu. Kan botol. Tinggalkan agama itu. Apa kalian gak mikir? Kalau suatu saat adik kandung kalian atau ibu kalian mengalami hal seperti ini, kalian masih menyalahkan ibu kalian? Sesuai dengan hukum Islam. Justru Gat, kalau sampai adik kandung perempuan gitu misalnya ya, itu diperkosa, yang kena hukum justru si adik perempuannya, bukan laki-lakinya. Nah itu, justru saya mengajak orang-orang Islam ini, muslim-muslim ini, cobalah Anda pakai otak sedikit. Emangnya ada perempuan yang mau diperkosa? Kan enggak, namanya diperkosa. Kalau mau itu namanya bukan diperkosa. Mau sama mau, itu lain cerita. Itu namanya mut'ah ya. Ya. Kalau itu terjadi pada orang tua kalian, ibu kalian, adik kalian, atau kakak kalian yang perempuan, ya, Anda masih mau menyalahkan ini kan mereka gitu, gara-gara Anda membela sebuah agama. Ini udah gak beres. Ya, yang perempuan juga sama. Kalau kalian terjadi hal seperti ini, kalian masih mau bilang, oh agama gue gak salah, yang salah gue. Kan goblok itu namanya. Makanya saya sarankan kalian ya, yang di Indonesia ya, kalau kalian punya anak, tolonglah kasih makanan yang bergizi. Jangan taunya makan nasi sama kerupuk sama kecap asin. Ya, otaknya pada botol semua. Itulah yang saya lihat sekarang. Hasil dari
kemunduran ekonomi mengakibatkan orang-orang zaman sekarang itu botol semua. Nggak yang cewek, nggak yang cowok, sama. Jadi pada botol. Ya. Otaknya dipakai. Kalau kalian ngalamin gimana? Coba. Ya. Masih mau bilang agama yang benar, kalian yang salah karena nggak pakai jilbab. Suara sedikit kenapa sih? Heran gue. Ya. Semoga bisa dipakai untuk berpikir ya. Walaupun saya tahu kadang-kadang kalian nggak punya otak gitu. Ya. Itu aja Bu. Ya, thank you. Kemarin gue nerima video, tapi gue lupa siapa yang ngirim ke gue. Jadi di video ini ada si Ustadz ya. Gue dengernya pas lagi jalan sih, pas lagi driving gue dengerin video ini. Jadi di video ini si Ustadz mengatakan mengapa video tanpa ragi ada. Jadi di video ini mengatakan mengapa Hajar Aswad bentuknya seperti vagina, seperti kelamin wanita. Ya, jadi kenapa namanya Hajar Aswad? Hajar itu artinya ibu. Hajar artinya ibu. Jadi mengingatkan bahwa Anda keluar dari anunya ibu Anda. Makanya anunya ibu Anda dipajang di situ. Ini kan pemikiran udah gila, udah botol. Ngapain juga ngingetin kalian, ngingetin semua laki-laki, kamu keluar dari lubang itu loh. Makanya mereka cium-cium gitu kan, cium-cium, jilat-jilat, dada-dada. Udah gila ini agama. Ya toh? Ngapain diingetin? Kamu keluar dari situ. Kamu seharusnya menutupi kemaluan ibu kamu. Jangan malah dipajang-pajang di Hajar Aswad, ditontonin, dipertontonkan oleh ribuan jutaan manusia. Tontonin, lihat tuh anunya emak gua. Lu mikir nggak sih? Lu mikir nggak, Gat? Kalau memang itu si ulama ini bilang, makanya namanya Hajar Aswad, artinya anunya ibu. Supaya mengingatkan kalian, kamu pernah keluar dari situ. Udah gila kan, Gat? Gue lupa ini nama ustadznya. Ada itu di videonya tanpa ragi mengenai Hajar Aswad bentuk dari anunya wanita. Ini ustadz sendiri yang ngomong loh. Bayangin gini, kalau misalnya pemerintah mana gitu kan membuat sebuah kotak sama kayak Ka'bah juga, mungkin warnanya putih atau apa kan. Nah, di pojokan Ka'bah itu, ini Ka'bah yang lain ya, bukan Ka'bah yang di Mekah ya, bikin Ka'bah lainnya di mana lah gitu kan, di Afrika kayak di mana. Lalu di pojokannya itu gambar burungnya laki-laki. Lalu ada kitab yang mengatakan, atau ada ulama yang mengatakan, mengapa di Ka'bah yang putih ini, atau yang mana lah gitu kan, di pojokannya ada burung laki-laki di situ. Itu untuk mengingatkan kalian semua bahwa sperma laki-laki itu membuahi, makanya jadi kalian. Ngapain juga ngingetin manusia, lu dari sperma. Masuk akal nggak sih, Gat? Hah? Udah itu patung yang berbentuk apa yang di pojokan Ka'bah yang bentuknya anunya laki-laki dicium-cium, dielus-elus. Lalu percaya menghapus dosa. Gue sih nggak habis pikir deh, Gat, yang kayak gini. Kok ada sih agama goblok kayak gini, Gat? Mereka mengakui itu bentuknya anunya perempuan. Mengingatkan kamu keluar dari anunya perempuan. Dipajang-pajang, dicium-cium, diraba-raba, dijilat-jilat.
dikasih parfum biar wangi terus. Percaya lagi kalau udah cium-cium, udah mengusap-ngusap, menghapus dosa kalian. Cuma agama blow-on yang begini. Ya kasihan dah. Kita lanjut lagi ya materinya ya, cuma sedikit kok. Ya. Penting untuk menyadari bahwa sikap dan tindakan seperti itu yang merupakan karakter dari sikap apartheid leader Islam yang telah berpenetrasi di Barat. Ini tadi Gugat udah menyampaikan ini. Di Jerman dan di beberapa wilayah di Baltimore, Amerika ya, di Baltimore, di beberapa wilayah DC, di Minnesota, di Detroit, ya, kalau kamu perempuan jalan sendirian di atas jangan jam 8 ya, udah gelap aja, dijamin nggak aman. Pasti celana dipelorotin sama geng-geng Abdullah, geng-geng Islam. Oh mereka oknum, mereka bukan Islam, tetap sholatnya pakai Allahu Akbar. Sholatnya di masjid, bacaannya Quran, syahadatnya sama. Jangan bilang mereka bukan Muslim. Ya. Selama mereka pakai Allahu Akbar, pakai syahadat, mereka sholat pakai bahasa Arab, ibadahnya di masjid, Islam. Ya. Ada sejumlah laporan mengenai kaum pria Muslim yang memperkosa para wanita di Skandinavia dan Australia. Ini Australia udah mulai banyak kadrun juga loh ya. Udah mulai bahaya nih. Di Australia sekarang sudah ada yang namanya hukum penistaan agama juga, Gat. Lu baru tahu kan, Gat? Iya, baru tahu gue. Baru tahu ada ya hukum penistaan agama di Australia? Sudah ada. Di Australia sudah ditetapkan hukum penistaan agama. Nah, tapi yang ini adil. Jadi lu kalau menghina Yesus, lu ditangkap juga. Gitu. Lu menghina Muhammad, lu ditangkap juga. Makanya kalau lu perhatikan, lu nggak ngelihat orang-orang Australia yang mempunyai program bongkar-bongkar Islam. Mereka punya program apologetika, membela iman doang. Tapi kalau membongkar-bongkar Islam, nggak ada, Gat. Yang menghina-hina Muhammad gitu ya, bilang Muhammad pedok lah atau apa, Allah bego, nggak ada, Gat. Karena kalau lu di Australia, lu bisa kena hukum penistaan agama. Waduh, kacau dong kalau kayak gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman apologetika mau lari, jangan ke Australia, sama aja bohong. Ya, mendingan lari ke Timur Leste sekalian. Karena di Australia sudah banyak parlemen-parlemen yang beragama Islam yang menerapkan syariah Islam di parlemen-parlemen Australia. Gue juga kaget, baru tahu itu gue. Di Kanada, kalau Justin Trudeau jadi presiden lagi, Kanada pasti akan memberlakukan hukum penistaan agama juga. Karena mereka tidak mempunyai First Amendment, yaitu kebebasan berpendapat. Kalau di Amerika, First Amendment kita adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, mengemukakan pendapat, bersuara. Ya, itu sudah ada dalam konstitusi nomor 1. Dan itu tidak bisa di-violate. Tidak bisa membungkam. Kalau ada pemerintah lokal yang membungkam seseorang yang memiliki kebebasan berpendapat, itu sudah melanggar konstitusi.
federal yang main. Ya, makanya kebebasan masih ada di Amerika. Mereka mencoba untuk memberikan aturan blasphemy law di state-state masing-masing. Ya, state yang memberlakukan itu sudah melanggar konstitusi nomor 1. Di Australia nggak ada konstitusi tersebut. Di Kanada nggak ada konstitusi tersebut. Ya. Di Inggris masih ada. Karena undang-undang Amerika itu mirip dengan undang-undang di Inggris. Jadi kalau mau lari, teman-teman apologeta mau lari, jangan ke Australia, jangan ke Kanada. Ke Inggris. Ke Timor Leste lah yang paling dekat, paling murah. Ya. Perbuatan mereka yang biadab itu telah dibenarkan oleh para imam. Pada bulan September tahun 2006, rohaniawan Muslim Australia yang paling senior namanya Sheikh Taj al-Din al-Hilali dalam sebuah referensi yang jelas terhadap geng pemerkosa Sydney yang sangat terkenal. Nah, ini ada gangster pemerkosa di Sydney yang gerombolannya adalah pengikutnya si Bahlul Muhammad juga, mengatakan dalam khotbahnya begini, wanita itu sendiri yang melepaskan pakaian mereka, memendekkan pakaian mereka, bersikap genit, mengenakan makeup dan bedak, dan membawa diri mereka ke jalanan. Allah melindungi kita untuk tidak membuang-buang waktu. Gat, coba lu terjemahkan situasi ini, Gat. Ya gue juga bingung apa yang gue terjemahin. Itu mah namanya orang gila, ngapain diterjemahin? Kalau Anda ngelihat perempuan pakainya rok mini, pakai lipstick, pakai makeup, jangan buang-buang waktu, Gat. Lari. Perkosa. Oh, kalau gue lari. Bukan kalau gue perkosa. Kalau gue lari duluan, Bu. No way. Jadi kalau di Sydney nih ya, ini Australia loh ya. Sydney ini Australia loh ya, bukan Bandung. Ya. Iya. Bukan Madura nih. Kalau kamu melihat wanita pakai pakaian mini, nggak pakai kerudung, pakai makeup, pakai lipstick, jalan sendirian, jangan buang-buang waktu. Cepat perkosa dia. Ini yang dianjurkan oleh si ulama Australia ini. Ulama gila. Si ulama ini menganjurkan seperti itu. Bahkan dia berkata seperti ini. Jika saya melihat kejahatan pemerkosaan seperti itu atau penculikan kekerasan demi kehormatan, saya akan mendisiplinkan pria dan memerintahkan supaya wanita ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Perempuan yang diperkosa, perempuan yang ditangkap, dipenjara seumur hidup. Ya, Black. Nanti kalau semua perempuan-perempuan itu dipenjara seumur hidup, kan udah nggak ada perempuan berkeliaran kan? Anak laki-laki dikorbanin, coy. Tusbol. Ya kan? Kalau perempuannya semua dipenjara seumur hidup gimana? Nggak ada perempuan berkeliaran gimana? Kambing. Ya? Kambing. Tusbol dulu, Gad. Di Australia nggak ada kambing berkeliaran, Gad. Domba. Nggak kambing, domba. Kanguru kalau enggak. Kanguru, lu sebelum nongkrong kanguru ditendang lu sama kanguru. Ditonjok lu sama kanguru. Di boxing lu sama kanguru. Ngapain lu mau perkosa gue? Jedul, ya kan? Yang ada lu dibantai sama kanguru. Iya. Jika ia tidak membiarkan dagingnya untuk tidak ditutupi, bahkan kencing sendiri pun tidak akan mencurinya. Kucing pun gak akan mencurinya. Geblek ini. Perempuan disamakan dengan daging mentah. Kucing aja kagak mau katanya. Ini sebenarnya penghinaan untuk perempuan.
Ini keluar dari mulut seorang ulama. Padahal itu ulama kalau dihadapkan dengan perempuan yang pakai bedak, pakai lipstick, pakai rok mini, pasti langsung ngaceng. Pasti tuh. Nggak mungkin bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, tutup mata. Pasti dia ngintip-ngintip, mau. Bilangnya astagfirullahaladzim, tapi buka celana. Sama seperti Muhammad. Ketika Muhammad melihat ada wanita cantik lewat, dia bilang, setan lewat. Langsung dia buka celana, Zainab jadi korban. Aisyah jadi korban. Kenapa Rasulullah? Ada setan lewat. Mana setan lewat? Itu ada perempuan lewat, bahenol. Itu setan. Gue udah gak tahan. Aisyah, cepet buka celana. Itulah Islam. Apa yang harus kita mengerti dari pernyataan itu? Setiap aksi yang bersifat independen oleh seorang Arab atau seorang gadis muslim atau wanita dipahami pada hakikatnya sebagai aksi yang bersifat seksual, amoral, dan memalukan. Buat Islam, seorang wanita seperti saya ini yang buka mulut, memperlakukan mereka, saya ini dalam pemikiran mereka ya, dalam hukum Islam sendiri, saya harus disakiti. Saya harus dilecehkan secara massal, kalau perlu dihilangkan nyawanya. Ini Islam. Dan dari komen-komen mereka pun terhadap saya, terhadap DM-DM saya, di YouTube komen saya juga seperti itu. Ini adalah Islam yang sebenarnya. Kita hampir kelar nih. Ya. Jika ia ingin sekolah di akademi, menolak untuk menikah dengan sepupunya yang paling tua, memilih sebuah hubungan berdasarkan cinta, mencoba membangun hubungan dengan kekasih pilihannya, meninggalkan agamanya, berpaling ke agama yang lain, maka ia menempatkan dirinya dalam bahaya bahwa ia bisa saja dibunuh oleh massa yang terdiri dari kaum pria yang membenci wanita, bahkan keluarganya sendiri. Nah, jadi jangan bilang kalau laki-laki, kalau Islam itu meninggikan harkat wanita. Bullshit ya. Bokis ya. Tai kucing. Ini memang agama tai kucing. Perempuan dibungkus-bungkus bukan untuk meninggikan wanita, tapi justru merendahkan wanita. Wanita tidak bisa berekspresi. Tidak bisa. Wanita gaya dikit kagak bisa. Tapi anehnya, di Indonesia ada satu provinsi yang hukumnya itu menggunakan syariat Islam, Aceh ya, justru menjadi provinsi nomor 1 yang memiliki kriminalitas yang tinggi, terutama terhadap wanita. Tingkat pemerkosaan yang tinggi, perempuan dan laki-laki dan anak-anak kecil. Bahkan punya prediksi waria paling cantik di provinsi yang menjalani hukum syariah ini. Juga provinsi yang paling ngebelangsak pendidikannya, provinsi yang paling miskin di Indonesia. Ini provinsi yang melakukan hukum syariah. Jadi dengan kata lain teman-teman, di mana populasi Islam itu mayoritas, akan menjadikan sebuah negara atau negara tersebut IQ-nya jongkok, ngesot. Indonesia tertolong karena banyak Kristen, sudah banyak agnostik, dan juga ateis
yang cerdas. Jadi IQ-nya naik dikit, 78 doang. 78,49. Tapi kalau Kristennya kagak ada, pasti nggak jauh beda dengan Yaman yang IQ-nya cuma 73 kalau nggak salah, atau 68 something lah. Sangat menyedihkan teman-teman. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang masih muslim, terutama yang perempuan, mikir loh. Kalian mau diperlakukan seperti itu dalam Islam? Jangan kalian pikir kalian berjilbab, kalian berhijab atau apalah itu meninggikan harkat martabat Anda. Tidak. Justru kalian dipenjara di dalam jilbab Anda. Pernah melihat nggak orang yang pakai hijab, pakai nikab ya teman-teman, yang ditutupin mulutnya juga ditutupin ya, yang begini nih, tutupin mulutnya. Ketika di restoran mau makan spaghetti susah banget, mesti begini-begini. Orang goblok. Lu punya mulut, lu pakai, lu buka, makan spaghetti. Ngapain ditutup-tutupin? Kecuali kalau lu berkumis, ya kalau lu pakai nikab, lu berkumis ya mungkin mesti tutupin karena lu punya kumis. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oh, Gat, lu belum pernah denger lagu rapnya Dewi Bulan kan, Gat? Iya, belum pernah dengar. Nah, mau dengerin nggak, Gat? Boleh. Ya, kita dengarkan ya guys ya. Kita dengerin ya. Keren kayaknya nih. Dengeran kan? Iya, dengar. Dewi Bulan lahir dalam tradisi Islam yang kental, hidup penuh misi. Tapi seiring waktu hatinya bergetar, rasa ingin tahu dunia membuat dia bertanya. Kepala penuh ide, ajaran dari luar. Dia bertemu banyak teman baru, pandangan yang lebih terbaru. Dewi Bulan, dia angkat suara, keluarga terkejut, marah tak terduga. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Masyarakat mulai menatap dengan curiga. Dulu dia dihormati, kini dia tersisilah. Merasa sendirian tapi semangat tak sirna. Perjuangan untuk kebenaran, hatinya terus terang. Lihat Dewi Bulan jadi simbol bagi yang merindukan kebebasan. Bagi yang lain dia penista dalam pandangan. Dalam gelap dan terang, sang Dewi pun terus melangkah. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Kisahnya mengajarkan hak untuk memilih. Setiap langkahnya jadi suara yang bersih. Jalan penuh rintangan tapi takkan berhenti. Dewi Bulan, dia takkan pernah terhenti. Kisahnya mengajarkan hak untuk memilih. Setiap langkahnya jadi suara yang bersih. Jalan penuh rintangan tapi takkan berhenti. Dewi Bulan, dia takkan pernah terhenti. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Dewi Bulan berkata Muhammad bukan nabi yang sah. Dewi Bulan berkata tinggalkan Islam segera. Dewi Bulan berkata Islam itu salah. Nah, gimana Gat? Keren kan lagunya? Keren. Ya. Keren, ini keren sih. Nah, itu sebenarnya lagu kesaksian gua gitu loh. Cuma gara-gara gue salah gaul, ya, akhirnya gue keluar dari Islam. Ya. Keren juga tuh.
Keren kan? Mhm. Iya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah stay tune di 4 channel WAFM Group. Ada Sang Penggugat, Live Islam Now, Dewi Bulan USA. Nah ini cadangan Gat, karena Dewi Bulan USA ini channel cadangan. Karena channel Live Islam Now pernah dipenjara oleh YouTube, nggak bisa live. Diancam sampai 3 bulan, Gat. Ya. Sudah sepanik itukah mereka? Sepanik itu. Ya, akhirnya baru 2 minggu dibebaskan, Gat. Ya. 2 minggu Ya, dibebaskan. Islam. Ya. Kacau di Islam. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah stay tune di channel-channel WAFM Group seperti Sang Penggugat, WAFM Apologetic, ini juga jadi channel cadangan, Dewi Bulan USA, dan juga Live Islam Now, channel si Biang Kerok Dewi Bulan. Ya. Gue sih nggak malu-malu mengatakan gue lah Biang Kerok. Apa ya? Satu-satunya yang nantangin MUI. Satu-satunya yang bikin heboh MUI. Ya. Kita akan ketemu lagi ya 2 hari lagi ya. 2 hari lagi kita akan melanjutkan membahas kitab Roma pasal 16. Lalu hari Kamis seperti biasa topik baru, kan kita jalan-jalan ke surganya sudah selesai kan, tamasya ke surga sudah kelar. Kita masuk ke dalam topik Qurratul Uyun dan Tabaqal Al-Kubra. Nah, siap-siap teman-teman Islam untuk stay tune di channel-channel yang bikin heboh. Cuma ada di channel-channel WAFM yang membahas hal-hal seperti ini. Ya, kalau di channel lain pada takut kalian, ngeri. Ngerinya pada berdiri semua, ntar cari tetangga, habis diperkosain ayam kalian. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Saya nggak sempat sapa-sapa. Sebentar lagi saya akan kedatangan tamu soalnya. Tamu dari Maroko yang akan berkunjung ke rumah saya. Kita mau kopi-kopi, kita mau ngobrol-ngobrol. Ya, nanti mungkin kalau saya ada waktu, kita masuk ke TikTok bareng-bareng, berkenalan dengan teman saya yang dari Maroko ini. Dia juga ex-Muslim. Ya. Oke deh teman-teman, terima kasih. Ya puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, dari video ini mari kita belajar untuk mengambil jalan yang benar atau memilih jalan yang benar. Sebab dalam firman Tuhan orang Kristen, Tuhan tidak pernah menuliskan akan hal tersebut. Tidak pernah menuliskan untuk menggauli orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya, seperti pengakuan yang kita dengarkan dari murtadin tersebut. Ya saudaraku, hal itu sangat salah di mata Tuhan. Namun bagi teman-teman kita itu adalah hal yang wajar dan patut dicontohi, karena memang Tuhan mereka sudah mengajarkan seperti itu. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita doakan teman-teman kita yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, belum mengenal akan kebaikan Tuhan, dan belum mengenal akan perintah-perintah Tuhan. Kiranya melalui video ini mereka boleh tersadarkan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut, hal itu sangat salah di mata Tuhan. Secara berpikir secara logika, secara manusia juga terlihat sekali bahwa hal tersebut tidak wajar dan tidak benar. Tetapi ya itulah yang terjadi di dunia ini. Ya saudaraku, tentunya video ini cukup sampai di sini ya.
Dan jangan lupa dukung dan juga support channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar setiap konten yang kami bagikan teman-teman sudah dapat notifikasinya. Ya, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.